Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 Ibnu Rusdi dan kelas 6 Ibnu Khaldun, mudah-mudahan kalian beserta keluarga semua sehat, dan khusus untuk kalian mudah-mudahan tetap semangat, tetap rajin belajar walaupun kita berjarak, pembelajaran kita berjarak, tidak membuat kalian putus asa dan hilang semangat untuk belajar, karena di kelas 6 ini adalah kelas terakhir sebelum kalian naik ke tingkat selanjutnya. Jadi masih ada waktu 1 tahun terakhir ini untuk kalian perbaiki nilai-nilai kalian, memperbaiki apa-apa saja yang belum tercapai dalam targetan kalian. Semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Heri akan membahas atau mengingatkan kembali sebuah topik pembelajaran di kelas 6 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pak Heri yakin, dan Pak Heri juga sangat yakin, kalian pasti sudah mengenal, sudah pernah belajar perkembangbiakan tumbuhan ini, baik itu di kelas 3 atau kelas 4. Bahkan mungkin di kelas 5. Jadi pada kesempatan ini kita hanya mengulas atau sedikit mengingat kembali tentang materi perkembangbiakan pada tubuh. Nah, seperti yang kalian sudah pahami di pembelajaran sebelumnya, bahwa berkembang biak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Dan bagi tumbuhan, berkembang biak pada tumbuhan itu terbagi kepada 2. Ada yang dengan proses generatif dan vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat nggak apa itu perkembangbiakan secara generatif? Yuk, ingat lagi. 3, 2, 1. Agar kalian lebih memahami apa itu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses generatif, Pak Heri sudah menyiapkan video. Tapi sebelum kalian menyaksikan, coba siapkan dulu alat tulisnya dan pensilnya. Siap? Mari sama-sama kita lihat dan pahami dari video tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Nah, bagaimana dari video tadi? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya, apa itu perkembangbiakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan melalui proses generatif. Tapi kalau kalian masih belum paham, Pak Heri masih punya satu video, dan video ini lebih spesifik menceritakan atau menjelaskan tentang proses generatifnya tumbuhan apel. Yuk sama-sama kita lihat lagi bareng-bareng. Coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Eits,
Tunggu dulu, ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, Pak Heri harap dari penjelasan kedua video tadi membuat kalian semakin paham ya tentang proses perkembangbiakan pada tanaman dengan generatif. Dan perkembangbiakan tanaman dengan proses generatif itu ternyata terbagi kepada dua. Ada yang melalui tanpa pelantara atau dia melakukan penyerbukannya itu dengan sendirinya. Atau ada juga tanaman yang melakukan penyerbukannya itu harus dibantu oleh faktor luar ya. Misalnya ada tanaman yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, tanaman ini contohnya adalah seperti jagung, padi, atau rumput-rumputan. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang melakukan penyerbukan dibantu oleh angin, dia memiliki bunga yang berukuran kecil, tidak memiliki mahkota bunga, atau mahkota bunganya juga berukuran kecil, atau serbuk sarinya sangat banyak, kecil, kering, ringan, dan permukaannya halus, atau bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Dan proses penyerbukan dengan bantuan angin ini disebut juga dengan anemogami. Selanjutnya ada tanaman atau tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan. Contohnya hewan lebah, hewan kupu-kupu, kemudian burung kolibri, bahkan kelelawar. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan dibantu oleh hewan biasanya disebut juga dengan zoidiogami. Dan tumbuhan tersebut biasanya mempunyai ciri-ciri yang pertama, mahkota berwarna mencolok dan besar. Kemudian bunga dari tumbuhan tersebut mengeluarkan bau yang khas.
Ini biasanya berfungsi agar para serangga atau hewan hinggap kepada bunga tersebut dan membantu proses penyerbukan. Ciri berikutnya adalah bunganya menghasilkan nektar dan serbuk sarinya sedikit, berat, dan lengket. Kemudian ciri terakhir adalah putik, lengket, dan kecil. Dan salah satu contoh tanaman yang dibantu oleh hewan dalam penyerbukannya adalah bunga aster. Selanjutnya ada tumbuhan atau tanaman yang dibantu proses penyerbukannya oleh air. Biasanya ini adalah untuk tumbuhan atau tanaman yang hidup di air, atau disebut juga dengan hidrogami. Nah, contoh dari tanaman-tanaman air tersebut diantaranya adalah eceng gondok dan teratai. Dan yang terakhir adalah ada tumbuhan atau tanaman yang hanya bisa dibantu oleh manusia dalam penyerbukannya. Nah, contohnya adalah tanaman dari bunga vanili, ya, juga beberapa mungkin jenis anggrek. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari bunga berikut fungsinya. Subhanallah sekali bahwa Allah itu menciptakan makhluknya sangat unik, sangat indah. Bahkan sesuatu yang kecil ternyata mempunyai efek besar, mempunyai manfaat besar bagi makhluk tersebut, seperti bunga. Kita lihat videonya bareng-bareng ya. Alhamdulillah, semua materi pada kesempatan kali ini sudah kalian lihat, sudah kalian pelajari. Nanti ada tugas dari Pak Heri yang harus kalian kerjakan di rumah dengan penuh optimis dan semangat. Dan kita juga sama-sama berharap kita bisa berinteraksi lagi di sekolah, kita bisa bertatap muka dan masuk sekolah lagi. Tentunya kalian juga harus jaga kesehatan di rumah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.